Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini kita masuk pertemuan kedua kita untuk pembahasan ilmu tasrif. Dan kita mulai insyaallah. Saya coba share screen dulu. Kita awali untuk pertemuan malam hari ini dengan latihan soal sedikit. Kita kerjakan sama-sama saja. Untuk latihannya adalah mencocokkan fiil dengan wazan di atas. Wazannya ada fa'ala, fa'ila, atau fa'ul. Kita mulai dari zahaba. Zahaba wazannya apa kira-kira? Fa'ala. Hamida? Fa'ila. Sami'a. Fa'ila. Ya, Nasara? Fa'ala. Nadhara. Fa'ala. Kita cari yang beda. Kita ambil yang pintar dari Indonesia. Alima? Fa'ila. Indonesia. Sama ya. Teknologi. Kalau ba'uda? Anda politik. Ya, bangun. Fa'ula. Fa'ula. Ibu mirrabbika lahu Hasuna? ba'asfat kasari makana tahu musbihin. Suara ngajinya besar. Yang lagi ada ngaji di Zoom-nya siapa ya? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kalau misalnya ada suara yang misalnya terlalu keras, nanti bisa cari tempat ya. Koruba. Nahnu mahrumun. Qala satu. Apa? Saya mute ya. Baik. Kalau begitu ini sama ya. Wazannya tinggal disesuaikan saja. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Apa pentingnya kita tahu wazan? Nah, kalau kita tahu wazan, nanti mudah kita akan menebak sebuah kata. Nah, ini sama ya. Khoroja, kataba, kadzaba, jalasa. Oh, baik. Ustaz Ahmad Setiawan. Sekarang kita masuk ke materi kita. Saya Kita masuk di materi kita malam hari ini. Nah, di pekan yang lalu kita sudah mengetahui wazan. Kita juga sudah tahu tentang definisi tasrif. Kita juga sudah tahu pembagian tasrif. Tasrif itu kan ada dua. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang tasrif istilahi.
Nah, di dalam tasrif istilahi itu kan kita merubah dari fiil madi sampai dengan isim alat. Nah, maka di malam hari ini kita akan sama-sama mengenal setiap bentuk kata di dalam tasrif istilah. Yang pertama ada fiil madi. Nah, fiil madi itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah pekerjaan, perbuatan. Tetapi perbuatan itu waktunya sudah lampau, sudah selesai dikerjakan. Nah, contohnya adalah akala. Akala ini fiil. Dia adalah fiil madi. Artinya kan telah makan. Berarti perbuatan makannya sudah selesai dilakukan. Fataha telah membuka. Berarti perbuatan membukanya sudah selesai dilakukan. Jalasa telah duduk. Doroba telah memukul. Nasoha telah menasehati. Qoro'a telah membaca. Kataba telah menulis. Ghadiba telah marah. Alima telah mengetahui. Hasiba telah menyangka. Sami'a telah mendengar. Nasoro telah menolong. Ini semua adalah contoh untuk fiil madi. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita akan merubah fiil madi, maka fiil madi itu punya wazan. Wazan untuk fiil madi atau pola untuk fiil madi adalah fa'ala, itu yang pertama. Fa'ala berarti semua harokatnya berharokat fathah. Contoh yang ikut wazan fa'ala adalah qoro'a, nasoha, fathah. Ada lagi fiil madi itu wazannya fa'ila. Contohnya fariha, ghadiba, alim. Ada lagi fiil madi itu yang wazannya fa'ula. Contoh hasuna, karuma, koruba. Jadi fiil madi itu yang berubah-berubah hanya huruf tengahnya saja. Jadi huruf pertama dan ketiganya selalu fathah dia. Yang berubah cuma huruf tengahnya. Bisa fathah, kasroh, ataupun dhammah. Itu fiil madi. Kemudian ada fiil mudhari. Kalau fiil mudhari, dia menunjukkan pada pekerjaan, tetapi waktunya sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Contoh adalah yakulu, sedang makan. Jadi kalau fiil madi, kita terjemahkan telah, karena perbuatannya sudah selesai dikerjakan. Kita lanjutkan. Yakulu sedang makan. Yaftahu sedang membuka. Yajlisu sedang duduk. Yadribu sedang memukul. Yansohu sedang menasehati.
Yaqra'u sedang membaca. Yaktubu sedang menulis. Yaghdabu sedang marah. Ya'lamu sedang mengetahui. Yahsabu sedang menyangka. Yasma'u sedang mendengar. Yansuru sedang menolong. Nah, pola untuk fi'il mudhari adalah bisa yaf'alu. Ini keliru ya. Keliru. Wazan untuk fi'il mudhari nanti bisa yaf'alu. Contohnya adalah yaqra'u. Oh, ini keliru juga. Yaqra'u, yansahu, yaftahu. Ada yang ikut wazan yaf'ilu. Contohnya yadribu, yajrisu. Ada yang ikut wazan yaf'ulu. Contohnya yahsunu, yakrun. Nah, jadi kalau fi'il madi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fi'il mudhari wazannya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. 3 gitu. Nah, masdar dia kata yang menunjukkan kepada pekerjaan tapi nggak punya waktu. Biasanya kita terjemahkan sebagai kata dasar. Contohnya adalah aklan, makan. Dari akala kan? Akala ya'kulu aklan. Akala telah makan. Ya'kulu sedang makan. Aklan makan. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan aklul maitati haramun. Jadi makan bangkai itu haram. Pakai masdar kalimat itu. Fathan membuka. Julusan duduk. Ini masdar semuanya. Dorban memukul. Nashan ini juga masdar. Qiraatan membaca. Jadi masdar dari kata qara. Katban tulisan. Ghadbanan marah. Ilman pengetahuan. Husbanan hitungan atau sangkaan. Sam'an pendengaran. Kemudian nasron pertolongan. Nah, pola untuk masdar polanya itu tidak mesti dia. Karena masdar itu dia harus tergantung orang Arab mengucapkan masdarnya itu bagaimana. Tetapi untuk memudahkan kita yang baru belajar, memang kebanyakan masdar itu polanya adalah fa'lan. Misalnya aklan, fathan, ya, dorban, nashan, kemudian nasron, sam'an, ini polanya fa'lan. Tetapi ada yang tidak ikut pola fa'lan. Misalnya julusan, ini kan polanya bukan fa'lan. Qiraatan polanya bukan fa'lan. Ghadbanan polanya bukan fa'lan. Husbanan juga sama. Nah, kenapa masdar itu bisa berbeda seperti itu? Karena memang masdar itu dia harus
mengikuti bagaimana orang Arab. Nah, tidak mesti ikut pola fa'lan. Tetapi memang kebanyakan masdar itu mengikuti pola fa'lan. Makanya di dalam kita belajar tasrif nanti, saya akan menggunakan pola fa'lan. Dan contoh-contoh yang saya ikutkan juga, saya ambil yang polanya mirip dengan pola fa'lan. Supaya memudahkan kita nanti ketika mintas. Nah, kemudian nanti ada isim fa'il. Kalau isim fa'il polanya cuma satu dan tidak berubah. Isim fa'il itu adalah kata yang menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Contohnya adalah akilun, orang yang makan. Pelaku yang makan. Fatihun, yang membuka. Jalisun, yang duduk. Orang yang duduk. Doribun, yang memukul. Nasihun, yang menasehati. Qori'un, yang membaca. Katibun, yang menulis. Ghadibun, yang marah. Alimun, yang mengetahui. Hasibun, yang menghitung atau yang menyangka. Sami'un, yang mendengar. Nasirun, yang menolong. Misalnya Imam Syafi'i dia punya gelar, digelari Nasirus Sunnah, orang yang menolong sunnah. Nah, pola isim fa'il itu cuma satu, tidak berubah-berubah. Polanya adalah fa'ilun. Makanya semuanya kan ikut pola fa'ilun. Akilun, fatihun, jalisun, dharibun, sampai nasirun, polanya sama dengan fa'ilun. Jadi pola untuk isim fa'il itu cuma satu. Hanya fa'ilun saja. Nah, berikutnya ada isim maf'ul. Isim maf'ul juga polanya cuma satu. Isim maf'ul itu adalah, ini keliru ya, bukan isim fa'il. Isim maf'ul itu adalah kata yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan. Atau objek yang dikenai pekerjaan. Misalnya adalah makulun, terjemahannya yang dimakan. Kalau tadi kan yang memakan, yang makan. Kalau ini yang dimakan. Maftuhun, yang dibuka. Makotulun, yang dibunuh. Madrubun, yang dipukul. Mansuhun, yang dinasehati. Makru'un, yang dibaca. Maktubun, yang ditulis. Magdubun, yang dimarah. Ma'lumun, yang diketahui. Mahsubun, yang disangka atau yang dihitung. Masmu'un, yang didengar. Mansurun, yang ditolong. Nah, pola untuk isim maf'ul adalah maf'ulun. Nah, contohnya kayak tadi ya. Ma'kulun, polanya maf'ulun. Maftuhun, polanya maf'ulun. Nah, semua kata yang ada dalam slide ini mengikuti pola maf'ulun. Berikutnya ada fi'il amr. Fi'il amr kata kerja perintah. Contohnya unsur, tolonglah. Iftah, bukalah. Ijlis, duduklah. Idrib, pukullah. Dan seterusnya. Nah, pola untuk fi'il amr ada 3. Bisa uf'ul, contohnya unsur, udkhul, ukhruj, uktul. Unsur, tolonglah. Udkhul, masuklah. Ukhruj, keluarlah. Uktul, bunuhlah. Ada yang ikut wazan if'al. Contohnya iftah, iqra, i'lam, idhab. Iftah, bukalah. Nah, iqra, bacalah. I'lam, ketahuilah.
idhab, pergilah. Kemudian ada yang ikut wazan if'il. Contohnya ijlis, duduklah. Irsil, cucilah. Isbir, bersabarlah. Ighfir, ampunilah. Ada fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu untuk melarang. Kalau fi'il amr untuk memerintah, fi'il nahyi itu untuk melarang. Contohnya adalah la ta'kul. Nah, ciri kalau dia nahyi adalah diawali la nahyi. Ini namanya la nahyi. La ta'kul, jangan kamu makan. La taftah, jangan kamu buka. La tajlis, jangan kamu duduk. Ila akhir sampai la tansur, jangan kamu. Nah, kemudian polanya adalah bisa la taf'ul. Contohnya adalah la tansur, la tadkhul, la takhruj. Ada yang ikut pola la taf'al. Contohnya la taftah, la taqra, la ta'lam. Ada yang ikut pola la taf'il. Contohnya la tajlis, jangan kamu duduk. La tagsil, la tasbir. Berikutnya ada isim zaman dan isim makan. Dia menunjukkan waktu dan tempat. Kalau isim zaman itu menunjukkan waktu, isim makan itu menunjukkan tempat. Contoh madrasatu. Baik, kita lihat. Nah, madrasatun ya, tempat belajar. Dari kata darosa kan. Mahkamatun, dari tempat mengadili. Pengadilan kita sebut. Mat'amun, tempat makan. Kita sebutnya kantin. Maulidun, waktu kelahiran. Makanya ada perayaan maulid kan. Di Jawa terutama banyak sekali. Mau'idun, waktu yang dijanjikan. Masjidun, tempat sujud. Kita sebutnya masjid. Dari kata sajada yasjudu. Maktabun, dari kata-kata baik. Bisa diartikan kantor. Bisa diartikan meja juga. Kemudian mal'abun, ya, tempat bermain. Kita sebutnya lapangan. Dari kata la'iba yal'abu, bermain. Nah, pola untuk isim zaman, isim makan adalah maf'alun. Contohnya mat'amun, maktabun, mal'ab. Ada yang ikut pola maf'ilun. Contohnya maulidun, mau'idun, masjidun. Ada yang ikut pola maf'alatun. Contohnya madrasatun, mahkamah. Terakhir adalah isim alat. Isim alat itu untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Namanya isim alat, berarti menunjukkan alat. Contohnya miftahun, alat untuk membuka. Kita sebutnya kunci. Minsyarun, gergaji. Mikrodun, alat untuk menggunting. Miknasatun, sapu. Mistorotun, penggaris. Mimsahatun, penghapus. Miktoun, juga gunting. Kemudian midrobun, alat untuk memukul, raket. Mis'adun,
Alat untuk naik dari kata so'ida yas'adu, naik. Kita sebutnya lift. Mikyasun, alat untuk menimbang ya, atau timbang. Nah, kemudian wazan untuk isim alat nanti bisa mif'alun, contohnya mikfa'un, midrobun, mis'adun. Ada yang ikut mif'alun, contohnya mikyasun, miftahun, minsyarun, mitrobun. Jadi itu wazan untuk isim alat. Nah, jadi kembali lagi kepada definisi awal bahwa tasrif itu kan kita merubah dari fi'il madi sampai dengan isim alat. Maka nanti kita harus tahu definisi setiap setiap bentuk perubahan itu. Fi'il madi itu apa, kemudian mudhari itu apa, masdar itu apa, isim fa'il itu apa, isim maf'ul sampai dengan isim alat. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan di sini terkait yang tadi kita bahas? Ustadz boleh bertanya. Iya, silakan Bu. Kalau tadi masdar itu dia fiil yang tidak terikat waktu ya Ustadz ya. Masdar itu isim, jenis Oh, masuk kategori isim. di Nah, kategori isim tapi asalnya dari fiil gitu ya. iya. Jadi Kalau asal dikatakan Pak fiil yang dibendakan gitu tuh gimana Ustadz? Bisa seperti itu. enggak. Jadi fiil itu kan cuma 3 saja kan. Madi, mudhari, amr sebenarnya. Kemudian kalau isim itu, jadi masdar itu termasuk isim. Biasanya kita sebut dia kata dasar. Jadi dia kata secara makna menunjukkan pada pekerjaan. Tetapi masdar itu dia tidak menunjukkan waktu di situ. Hanya menunjukkan pekerjaan saja. Semacam kita bilang makan. Makan itu kan semacam perbuatan. Tetapi dia tidak menunjukkan apakah telah makan, sedang makan, atau makanlah. Karena kalau misalnya menunjukkan waktu lampau, berarti fi'il madhi. Kalau sedang atau akan, mudhari. Kalau kata perintah kan dengan fi'il amr. Masdar itu dia hanya bermakna pekerjaan. Dia masuk kategori isim. Nah, dia menunjukkan pekerjaan tapi tidak punya waktu. Sehingga nanti kalau fi'il kan, kalau kita sudah belajar nahwu ya, bisa punya subjek. Kalau ini enggak. Dia hanya bermakna seperti fi'il saja. Seperti bahasa kita kata dasar kalau di bahasa Indonesia. Ya, Gitu. keren Ustadz. Ya. Jadi kategorinya isim. Bukan fi'il. Sekarang kita masuk di pembagian tasrif istilah. Kita masuk di bab tasrif. Nah, jadi belajar sorof itu intinya nanti di sini, di pembahasan bab-bab tasrif. Nah, bab tasrif itu total nanti ada 22 bab. Banyak. Total ada 22 bab. 6 bab nanti masuk pada bab sulasi mujarrad. Sulasi itu kan 3. Mujarrad itu artinya asli, murni. Berarti kenapa disebut bab sulasi mujarrad? Dilihat dari fi'il madinya. Sulasi mujarrad itu adalah fi'il madi yang hurufnya ada 3
dan semuanya huruf asli. Namanya sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad nanti ada 6 bab. Ada sulasi mazid. Sulasi mazid nanti ada 12 bab. Sulasi mazid itu artinya adalah ada 3 huruf asli pada fi'il madinya, tapi sudah ketambahan huruf yang lain. Kalau sulasi mujarrad, semuanya huruf asli, tanpa ada tambahan sedikit. Kalau sulasi mazid, itu ada huruf aslinya 3, tapi sudah kena tambahan. Berarti fi'il madinya sudah bukan lagi 3 huruf, tapi 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf. Itu sulasi mazid. Ada rubai mujarrad. Rubai itu 4, mujarrad itu asli. Berarti fi'il madinya ada 4 huruf. Tetapi semuanya huruf asli. Tidak ada tambahan. Nah, rubai mujarrad hanya ada 1 bab. Terakhir ada rubai mazid. Berarti rubai itu 4, mazid itu tambahan. Berarti fi'il madinya sudah bukan lagi 4 huruf, tetapi 5 huruf. Berarti 4-nya huruf asli, 1-nya tambahan. Atau 6 huruf, 4-nya huruf asli, 2-nya tambahan. Nah, rubai mazid nanti ada 3 bab. Nah, khusus di sorof yang pertama ini, nanti kita hanya akan belajar sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Nanti sulasi mazid dan rubai mazid akan kita bahas di di tingkatan berikutnya, untuk kita fokus biar lebih mudah dulu belajar sorof. Nah, apa yang 6 bab itu? Ini kita lihat. Nah, ini ya penjelasan sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad itu adalah fiilnya terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya akala. Akala ini kan fiil madi, 3 huruf. Berarti akala ini termasuk bab sulasi mujarrad. Fataha sulasi mujarrad. Jalasa sulasi mujarrad. Nah, semua yang ada di sini itu kita kategorikan masuk pada bab sulasi mujarrad. Kenapa sulasi mujarrad? Karena fi'il madinya 3 huruf. Kalau fi'il madi 3 huruf, berarti semuanya huruf asli fi'il. Karena fi'il itu minimal 3 huruf dia. Maksimal nanti 6 huruf fi'il. Nah, kalau fi'il madi 3 huruf, berarti semuanya huruf asli. Nah, kemudian fi'il madi, kalau misalnya nanti wazannya fa'ala, maka fi'il mudhari'nya bisa 3 bab. Bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu contohnya nasoro yansuru. Ini kan wazannya fa'ala yaf'ulu. Ada fa'ala yaf'ilu, contohnya doroba yadribu. Ada fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu. Kalau fi'il madinya fa'ila, maka mudhari'nya cuma 2 bab saja. Fa'ila yaf'alu, contohnya alima ya'lamu. Atau fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsibu.
Tetapi fa'ila yaf'ilu ini itu jarang. Jadi kalau kita dapat fi'il yang madinya fa'ila, kemungkinan besar mudhorenya pasti yaf'alu. Jadi fa'ila yaf'ulu enggak ada. Jadi jangan sampai kita baca fi'il madinya fa'ila, mudhorenya yaf'ulu, enggak ada. Kemudian fa'ula. Kalau fa'ula cuma satu bab perubahan ke yaf'ulu. Jadi tidak ada fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu. Fa'ula itu pasti yaf'ulu. Contohnya hasuna yahsunu. Jadi sulasi mujarad itu 6 bab. Nah, bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu, bab keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ila yaf'ilu, bab keenam fa'ula yaf'ul. Jadi tasrif sulasi mujarad itu 6 bab. Babnya ini saja. Kalau fa'ala berarti berubahnya 3 mudhari. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Fa'ila cuma 2 bab. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula cuma 1 bab saja. Fa'ula yaf'ul. Jadi total nantinya akan kita tasrif di sulasi mujarad ini nanti ada 6 bab. Ditambah 1 bab rubai mujarad. Jadi total ada 7 bab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sih? Mungkin ada yang kurang jelas. Afwan Ustadz, Iya, izin bertanya. silahkan. Yang 22 bab itu tidak termasuk nanti ke wazan yang apa namanya yang wajan apa ya Ustadz, bentar. Afwan. Kan ada berapa ya? Ada yang 36, ada yang 22. Ya, itu berarti yang 22 itu yang memang utamanya Ustadz ya, yang tadi Iya. Ustadz sebut. Jadi yang 22 bab itu adalah wazan yang memang di bahasanya mungkin disepakati ya, oleh ulama bahasa Arab seperti itu. Karena saya baca-baca dalam Amsilah pun nanti ada 22 bab. Mungkin ada yang lebih gitu ya, sampai 35 bab. Jadi yang 22 bab ini hanya yang sering akan kita ketemukan di kitab-kitab tasrif seperti itu. Gitu. 6 babnya di sulasi mujarad. Iya Ustadz, Iya. kemarin kan saya Iya. sempat ya baca lihat itu ada 36 bab. Pas saya hitung ternyata masuk juga dia di mulhaq itu Ustadz, yang di wazan mulhaqnya di Oh rubah. gitu. Rubai yang mulhaq itu ya. Ya, nah berarti kan kalau semisal nanti 22 bab ini masuk di bab yang paling terakhir di sorof itu kan ada ilal ya. Itu Iya. tetap nanti digunakan ataukah gimana Ustadz? Afan ya jadi ngeloncat pembahasan. Saya kepo gitu Ustadz. Iya. Jadi kalau yang mulhaq di rubai kan ada 7 bab. Nah itu nggak dimasukin di sini gitu. Yang mulhaq itu. Nah nanti kalau pas bahasan amsilah tasrif nanti mungkin dibahas. Tapi kalau di bab ini kita nggak bahas dulu yang mulhaq seperti itu. Nah, mulhaq itu kan artinya apa namanya? Dia aslinya sulasi mujarrad gitu. Kemudian ditambahkan 1 huruf, kemudian dia mirip dengan bab rubai seperti itu. Nah, untuk diiklal nanti insya Allah semuanya akan kita iklal gitu. Yang 22 bab ini. Nah, kalau sudah beli tasrif istilahi yang saya sarankan itu, di kitab keduanya kan bahasanya bab i'lal. Tapi kalau yang kita pelajari di sini nanti enggak perlu di'iklal karena semuanya enggak ada perubahan.
yang di tahap dasar ini. Nanti kalau sorof kita sudah mulai agak tinggi, nah nanti kita akan sampai belajar ke ilal. Nanti akan kita ilal semuanya. Ilal itu agak susah, makanya belum kita pelajari sekarang. Itu Bu, ininya. Nanti kita ilal sini. Iya Ustaz. Berarti untuk ini tuh pembahasan di Amsilah Tasrifiyah ya Ustaz ya? Iya, Yang tapi wazan-wazan ini. tapi hanya untuk yang bina salin dulu, yang sahih. Yang Oh, lain-lainnya iya. tidak kita bahas dulu. Iya ya Ustaz. Untuk memudahkan kita yang baru belajar sholat. Iya ya. Berarti apakah nanti ada ini juga Ustadz, ada untuk kayak semacam ini udah di-share belum Ustadz yang ini? Yang ini Yang belum. di-share. Oh, belum. Nanti saya share. Syukran Ustadz. Nah, sekarang kita mulai mentasrif. Tasrifannya. Nah, ini bentuk tasrifannya. Ada yang tidak saya masukkan. Masdar mim saya tidak masukkan. Karena masdar mim sama aja dengan masdar maknanya. Jadi tasrifannya nanti 1 fiil madi, 2 fiil mudhari, yang ketiga masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahyi, isim zaman, isim makan, polanya sama. Jadi saya satukan. Terakhir ada isim alat. Nah, bagaimana cara kita mentasrif? Nah, tinggal ikutkan pola saja. Kalau di sini fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun. Tinggal kita ikutkan pola saja. Misalnya nasoro, polanya kan fa'ala. Dia berubah yansuru, polanya yaf'ulu. Nasron, polanya fa'lan. Nasirun, polanya fa'ilun. Mansurun, polanya maf'ulun. Unsur, uf'ul, polanya. La tansur, polanya la taf'ul. Mansorun, mansorun. Nanti kita double ya. Penyebutan mansorun, mansor. Untuk isim zaman, isim makan. Kamu pakai ini. Nah, kemudian ada isim zaman, isim makan, polanya mansorun, maf'alun. Ya. Kemudian isim alatnya mif'alun, minsor. Kita coba mulai praktek untuk mentasrif. Saya panggil satu-satu. Dari atas saja. Dari Bu Tri Wulandari. Habis ini Bu Siti Sarina. Waduh. Silahkan. Tasrif taroka. Ikutkan mirip dengan yansuru, nasron, nasirun. Tasrifnya Tasrifnya sama Ustadz ya yang masdarnya. sama. Masdarnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Taraka yatruku. Ya, betul. Tarkan. Tarkan. Isim fa'ilnya Tarikun. tarikun. Matrukun. Betul. Utruk. Utruk. La tatruk. Betul. Tatruk benar. Terus matruk. Matrokun. Terus Matrokun. Mitrokun. coba diterjemahkan. Taroka apa? Taroka artinya meninggalkan. Berarti telah meninggalkan. Kita biasakan pakai waktu. Taroka telah meninggalkan. Yatruku sedang atau akan meninggalkan. Tarkan tinggal ya. Iya, betul. Tarikun Tarikun apa Ustaz? apa kira-kira? Tarikun
Tadi Eh, fa'il ya, isim fa'il ya. terjemahan isim fa'il pakai kata yang Yang meninggalkan. yang meninggalkan. Kalau isim maf'ul terjemahannya yang Yang ditinggalkan. yang Mat- ditinggalkan. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah. La Jangan tatruk, tatruk, jangan tinggalkan. jangan tinggalkan. Rukun alat yang ditinggal. Matrokun isim zaman isim makan. Berarti Oh, isim makan. tempat atau Tempat yang waktu, tepat atau waktu yang ditinggal. tempat atau waktu Tinggal, meninggalkan. meninggalkan. Bisa. Mitrokun Alat alat, yang ditinggal. iya, alat meninggalkan. Alat meninggalkan. Habis ini Bu Rita, Bu Siti Sarina. Nazoro tuh melihat. Silakan ditasrif. Nazoro yang Betul. yang zoro Harokatnya disamakan dengan yang atas. Nazoro yang zoro zuru. Semua kan? Semua. yang zuru Nazoro zuru. ya yang zuru sudah Masdarnya yang zuru kalau taroka tarkan. Kalau nazoro nazoro lupa utas sebentar. Iya. Nazoro tarokan tarokan nazron gitu. Nazron. Ya, Isim fa'ilnya isim fa'ilnya tazri yang diikutkan cuma harokatnya saja. Kata-katanya tetap nazoro. Berarti naziro nazirun. ya nazirun ya Isim maf'ulnya manzuru manzurun. manzurun ya Fi'il amrnya unzurun unzur disukun akhirnya. ya Unzur. Ya. Fi'il nahinya latan latanzur na'am latanzur. Ya. Kemudian man mat matzur man man mat bukan mat man kan awalannya pakai nun. Oh iya. Berarti man manzor betul. Man manzorun manzorun Ya. manzorun minzorun minzorun. Nih ya. Nazara yanzuru nazran nazirun manzurun unzur la tanzur manzorun manzorun minzorun. Oke. Sedikit-sedikit Bu, coba diterjemahkan. Nazara telah melihat. Nazara telah melihat yanzuru yanzuru telah sedang melihat sedang melihat. Ya. Nazran Nazrun telah melihat nazran tuh apa ya? Kata dasar misalnya bisa kita sebut penglihatan. Bisa kita sebut lihat bukan. lihatlah gitu ya Pak Ustaz. Lihat saja.
Melihat. melihat. Oke. Nazirun yang Yang melihat. yang melihat. Manzurun yang Yang dilihat. unzur kata perintah. Lihatlah. Lihatlah. Ya. La tanzur larangan. Berarti Jangan melihat. jangan kamu lihat. Jangan Oh, melihat. jangan melihat. Manzorun. Ini waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Isim zaman itu waktu, isim makan itu tempat. Tapi tempat dan waktu Melihat. Nah, tempat dan waktu. Minzorun alat untuk Melihat. Oke. Makanya minzor itu diterjemahkan kalau di kita kacamata. Bahasa Arabnya kacamata itu minzor. Oh, Kalau manzorun itu pemandangan kita terjemahkan dalam bahasa. iya, Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Artinya itu masih ini Pak Ustadz masih agak belum ini banget. Iya, nggak apa-apa. Nanti Iya, sambil terus belajar. iya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Nah, berikutnya Bu Rita. Habis ini Pak Elwin ya. Kotala telah membunuh. Silakan ditasrif Bu Rita. Qatala yaqtulu qatlan. Qatlan. Betul? Qatilun maqtulun Ya. uqtul la taqtul maqtulun miqtalun Makotalun. maqtalun miqtalun. Diterjemahkan Bu, silakan. Kotala. Qatala itu membunuh ya Ustaz. Iya, berarti telah membunuh. Telah yaqtulu telah membunuh qatlan. Nah, dari Apa kotala. lo qatala? Keliru waktunya. Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh, qatlan pembunuhan, Pembunuhan. qatilun yang membunuh, Iya. maqtulun yang dibunuh, uktul bunuhlah, la taqtul jangan bunuh, Iya. maqtalun tempat dibunuh dan waktu dibunuh. Miqtalun alat untuk membunuh. Oke. Masya Allah. Trans. Nah, ini bab pertama ya. Bab fa'ala yaf'ulu. Jadi kenapa disebut fa'ala yaf'ulu? Ya karena nasoro itu kalau kita lihat wazannya wazan fa'ala. Yansuru itu kalau kita lihat wazannya kan wazan yaf'ulu. Nah, kesananya sama semua. Ya. Fa'alan, fa'ilun, waf'ulun kesananya sama. Nanti untuk menentukan ini bab berapa? Lihat madi dan mudhoreknya. Ini masuk bab apa kira-kira? Kan tadi ada 6 bab. Nah, kalau fa'ala yaf'ulu itu untuk bab pertama. Pak Elwin ya sekarang. Bismillah. Syakaro. Syakaro yaskuru. Ya. Sakran. Lanjut. Sakirun. Maskurun. Maskurun ya. Uskur. La taskur. Maskorun. Maskah. Kabias. Maskarun. Miskarun. Diterjemahkan silakan. Syakaro artinya Artinya apa ya Pak Ustaz? bersyukur. Bersyukur. Syukur. Telah bersyukur, ya. Sedang atau akan bersyukur, syukuran, orang yang bersyukur, iya. Masykurun
yang disyukuri, iya, bersyukurlah, bersyukur. jangan bersyukur, tempat atau waktu untuk bersyukur, alat untuk bersyukur. Iya. Nah, ini untuk bab fa'ala yaf'ulu. Kita coba bedakan dengan bab kedua. Bab kedua, bab fa'ala yaf'ilu. Kenapa dia masuk fa'ala yaf'ilu? Karena doroba kan fa'ala. Tapi mudorenya yadribu. Kalau yadrubu berarti yaf'ulu. Tapi karena mudorenya doroba itu yadribu, maka dia babnya yaf'ilu. Jadi nanti diperhatikan di harokatnya. Kita coba selesaikan bab ini ya, satu lagi. Ustadz, boleh tanya sebentar? Ya, silakan. Itu kalau fiil madinya kayak doroba itu sudah pasti yadribu ya, nggak boleh yang lain ya Ustadz. Iya, betul. Kalau sudah kita tahu pernah doroba itu yadribu, berarti tidak akan ada yadrubu atau yadrobu. Berarti harus dihafal ya Ustadz ya? Iya. Bahasa Arab itu hafalan. Syukran, Ustadz. Oke, sama-sama. Hafal. Nah, contohnya doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun gitu. Nanti diikutkan saja ya. Untuk jadi kalau fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun, kalau di fa'ala yaf'ulu kan fil amarnya uf'ul. Kalau fa'ala yaf'ilu amarnya if'il. Beda nanti. Kalau di fa'ala yaf'ulu fil nahinya kan la taf'ul. Kalau fa'ala yaf'ilu la taf'il. Nah, beda. Jadi tinggal ikutkan wazan. Jadi nanti dalam satu pekan ke depan dihafalkan wazannya saja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, bab keduanya dihafalkan juga. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'il mif'alun. Sama ditambahi satu contoh. Fa'ala yaf'ulu contohnya nasoro yansur. Nah, yang penting kita sudah hafal satu contoh saja. Nanti kata yang lain tinggal kita ikutkan saja seperti itu. Nah, di fa'ala yaf'ilu hafal satu contoh. Misalnya doroba yadribu. Jadi tasrif itu dia butuh pembiasaan. Jadi kalau ingin hafal dengan mudah, sering baca. Sering baca. Nanti saya kirimkan ininya insya Allah. PowerPoint-nya nanti bisa di print, kemudian bisa untuk latihan. Nah, ini sudah jam 9. Gimana? Mau dilanjut apa cukup dulu sampai di sini? Iya, Ustadz cukup aja, Afwan, Ustadz. Ustadz Iya, Afwan, kalau semisal mau setoran gitu ke Ustadz boleh nggak? Iya, nanti kalau bisa setoran ya. Bisa kita jadwalkan. Nanti lewat voice note saja setorannya. Voice note ya. Nanti silahkan yang mau setoran bisa kapanpun. Nanti tinggal WA ke saya gitu ya. Ustadz, saya Ya. mau setoran ini gitu. Nanti saya simak. Nanti saya berikan balasan apakah lanjut ke bab berikutnya atau mengulang seperti itu. Iya, Gitu. Pak Ustadz. Ustadz, Iya. syukron. Oke. Saya dari awal banget nih Pak Ustadz, jadi masih meraba-raba Pak Ustadz. Nggak apa-apa insya Allah. Jadi tasrif itu kalau kita bisa satu bab saja, kita paham betul satu bab, kesananya jadi gampang. Karena semuanya sama sebenarnya. Cuma Jadi yang kadang harus beda harus.
Harus dihafalin yang fil-filnya itu ya Pak Ustadz ya, fil madi, mudhari'nya gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, nanti dihafalkan makna-maknanya. Madi itu apa, mudhari itu apa. Sambil nanti polanya dihafalkan. Oh iya iya Pak Ustadz. Makasih. Tadi polanya kan di anunya kan dikasihkan Pak Ustadz. Iya, nanti habis ini saya mungkin share itunya, apa iya. namanya, PowerPoint-nya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mungkin sampai di sini dulu ya, sudah jam 9, mungkin ada yang dari daerah timur gitu ya, mungkin sudah jam 10 di sana. Nah, nanti tasrifannya insya Allah kita selesaikan di pekan depan. Gitu. Untuk nanti silakan bisa dipelajari tasrifannya dengan PPT nanti yang saya kirim. Untuk latihan mentasrif nanti saya lanjutkan pekan depan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ada Pak Ustadz. Iya, gimana Ustadz? Saya mau tanya Pak Ustadz, itu yang tadi masdar mim dengan masdar itu bedanya apa sih Pak Ustadz, iya. penggunaan atau sama saja gitu? Secara penggunaan makna sama. Bedanya kalau masdar mim diawali mim. Misalnya gini, nasoro yansuru nasron wa mansoron. Mansoron itu masdar mimnya. Diawali mim. Bedanya cuma di situ. Secara makna sama. Masdar ataupun masdar mim. Sama-sama masdar. Cuman kalau masdar mim, dia diawali mim. Untuk masdar. Ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Syukran. Afwan. Baik. Mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran kita disampaikan di grup. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fankasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.